Assalamualaikum, Bu Ari. Waalaikumsalam, Pak Ahmad. Nggih, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana Syukurlah, hari ini, Bu? alhamdulillah. Punya waktu sebentar, Bu, untuk sekedar keluh kesah? Ya, insya Allah hari ini alhamdulillah saya ada cukup waktu luang, Pak. Gimana? Keluh kesah apa ini? Nggak ada hal yang mengganggu, nggih. Barangkali nanti ada di pertengahan percakapan kita malah nanti ada yang mengganggu. Nggih, insya Allah nggak ada, Pak. Insya Allah. Iya, Pak. Ya, ini, Pak. Harapan dari Bapak dengan sharing dengan saya itu apa ya, Pak ya sebelumnya? Apa yang Bapak harapkan dengan sharing ini? Saya jujur, Bu, saya hati kecil ingin sekali di dalam sebuah pembelajaran itu siswa dikatakan sukses, siswa dikatakan berhasil itu apabila dari jumlah siswa 30 minimal 25 siswa itu bisa menetas semua, sudah berhasil semua. Jadi ini kategori guru dikatakan sukses dalam mengolah sebuah kelas. Dari hal seperti ini, saya yang merasa berat, saya ingin sekali mereka lulus, mereka melanjutkan ke jenjang SMP itu mereka sama sekali tidak ada beban, dalam arti sudah lancar membaca, berhitung juga bagus, dan lain-lain sebagainya. Inti kunci dari kelas 6 bisa lulus salah satunya adalah bisa lancar membaca dan berhitung. Itu saja, Bu. Iya, ya. Saya kebetulan mengajar di kelas 6, Bu. Kebetulan kepala sekolah mempercayakan kepada saya untuk pegang kelas 6. Cuman di 5 tahun belakangan ini banyak hal yang saya sendiri merasa sangat mengganggu di pikiran saya. Apa ya, Pak, kira-kira kalau boleh saya tahu? Gini, Bu, angkatan kemarin dan angkatan kemarinnya lagi itu kelas 6 masih ada 1, 2, maksimal 4 lah. 1, 2 sampai 4 anak itu kurang lebih 4 anak yang tidak atau belum lancar dalam membaca, Bu. Sampai lulus itu, Pak? Iya, Bu. Sampai lulus. Bahkan kalau misalnya mereka sudah lulus mendaftar di SMP pun, di SMP guru-guru SMP-nya menjudge pikiran bahwa mempunyai pikiran negatif kepada siapa sih guru kelas 6-nya, kok di sampai SMP kok masih ada siswa yang belum bisa membaca, sedangkan kami guru kelas 6 kan tidak mungkin untuk bisa melakukan pembelajaran, melatih mereka belajar membaca, mengeja dan lain sebagainya, Bu. Karena apa, materinya juga sudah cukup banyak, waktunya juga sudah sangat sedikit sekali, jadi sangat tidak mungkin untuk bisa melatih membaca lagi untuk siswa-siswa kelas 6-nya, seperti itu, Bu. Dari apa yang tadi Bapak ceritakan, boleh saya tahu, Pak, kira-kira penyebabnya apa ya? Kok sampai sudah lulus dari kelas 6, kok masih ada permasalahan anak yang belum bisa membaca dengan lancar, Pak Ahmad? Penyebabnya apa kira-kira menurut jenengan? Ya, sejauh yang saya amati, itu memang di waktu di kelas rendah, si anak terlalu banyak bermain, Bu. Satu, terlalu banyak bermain. Yang kedua, anak di luar sekolah itu terlalu banyak bermain. Kalau di dalam pembelajaran kelas rendah paling kan dari jam 7 sampai jam 11, jam 12 sudah pulang ya, Bu. Iya, betul. Terus fokus perhatian guru terhadap anak didik yang kurang membaca itu gregetnya kurang, Bu. Dan yang faktor ketiga, karena mungkin
di pemerintahan itu sendiri kan juga tidak ada namanya siswa yang tinggal kelas nih Bu. Aturannya harus naik semua gitu ya Pak ya? Salah satunya itu juga merupakan sebuah kendala seperti itu nih Bu. Itu mungkin 3 poin itu yang mungkin melatar belakanginya. Baik, dari pengamatan saya tadi berdasarkan cerita Bapak ya, bahwa anak itu penyebabnya karena di rumah terlalu sering main, banyak main. Yang kedua di lingkungan sekolah juga kurang ini ya Pak ya, kurang istilahnya kurang respon untuk mengatasi. Maka terjadilah seperti ini. Terus kalau boleh saya tahu ya Pak ya, sebenarnya kondisi ideal apa yang Bapak harapkan dari siswa-siswa tersebut Pak? Bapak inginnya seperti apa? Kalau menurut saya sebuah suasana kelas yang ideal ya salah satunya itu tadi Bu, kalau anak-anak siswa-siswinya sudah lancar membacanya, kami sebagai guru kelas 6 pun memberikan materi, memberikan sebuah pembelajaran, pasti ada interaksi Bu antara siswa dengan guru. Lebih enak, lebih greget-gregetnya ada Bu. Jadi suasana di kelas pun itu hidup di dalam kelas itu sendiri bisa hidup. Tidak ada namanya terganjal karena siswa ini ditunjuk gurunya tidak bisa jawab karena boro-boro jawab, membaca saja tidak bisa nih Bu. Boro-boro bisa mengerjakan. Kalau untuk maju di papan tulis, maju mereka mau. Cuman untuk menjawab apa yang dilontarkan pertanyaan oleh gurunya itu sama sekali tidak bisa. Idealnya biar anak-anak aktif semua ya Pak ya di kelas ya. Salah satunya itu Bu. Jadi ada interaksi antara guru dan murid, itu ada benar-benar interaksi seperti itu Bu. Nah untuk mengatasi hal itu biasanya apa yang Bapak lakukan itu Pak? Di semester pertama tahun kemarin saja saya sudah berusaha mengelompokkan berapa anak yang tidak bisa membaca atau yang kurang lancar membaca, saya kumpulkan, saya kasih bimbingan Bu, saya korbankan waktu saya 15 sampai 30 menit setiap hari. Iya, bagus itu Pak. Iya, untuk bisa mengajari berlatih membaca bareng-bareng. Dari mulai pengenalan abjad A, B, C sampai Z, terus menggabungkan dua suku kata, dan itu hasilnya masih kurang greget Bu, masih kurang memuaskan seperti itu Bu. Jadi dari Bapak sendiri sudah pernah melakukan atau mengupayakan dengan apa ya, memisahkan dari empat ya untuk tahun ini. Betul. Ya 4 anak tersebut untuk diberi pelajaran tambahan terutama untuk kemampuan merangsang atau meningkatkan kemampuan membaca mereka ya Pak ya. Betul Bu. Oke. Nah dari apa yang Bapak lakukan kemarin itu, menurut Bapak kalau di rating, secara rating itu tingkat keberhasilannya seberapa jauh Pak? 1 tingkat lebih maju daripada tahun kemarin Bu. Aduh, Masya Allah. Di kelas 5 mungkin sama sekali awam dari abjad. Terus setelah kelas 6 di semester pertama mereka sudah bisa mengenal 2 suku kata, mama, mana, papa, itu kan lumayan Bu. Cuman, masih suku kata hidup ya Pak? Iya betul. Jadi tadi secara rating baru 1 tingkat ya Pak ya kemajuan anak-anak tersebut ya Pak ya. Betul sekali Bu. Padahal dengan saya lihat apa yang Anda usahakan juga sudah bagus gitu loh sebagai tanggung jawab seorang wali kelas terhadap siswanya. Nah setelah melihat rating tersebut ya Pak ya, tentunya jenengan nggak akan tinggal diam saja. Ternyata tingkat keberhasilannya juga cuma seperti itu. Iya. Sekarang jenengan harus punya pemikiran ke depannya setelah melihat rating tadi ya. Rencana apa yang akan Anda lakukan? Jenengan punya ide atau gagasan apa? Tentunya biar anak-anak lebih berhasil lagi untuk ke depannya. Iya.
Kebetulan di semester 2 sistem di semester pertama itu sudah saya terapkan dan saya masih terapkan, Bu. Cuman di semester kedua saya berusaha untuk home visit, kunjungan ke rumah murid 4 ini, door to door ke orang tua, dan dari keempat murid saya ini memang mereka itu dilatar belakangi oleh keluarga yang kurang mampu, Bu. Mohon maaf, boro-boro saya memberikan solusi untuk bisa les, untuk bisa privat untuk belajar membaca, tapi boro-boro untuk privat ataupun untuk membayar les, Bu, untuk makan sehari-hari saja katanya susah. Boro-boro Pak Guru, untuk makan saja kami susah, harus cari hari ini untuk makan hari ini, seperti itu, Bu. Jadi notabene dari keempat siswa ini rata-rata buruh tani, Bu, orang tuanya. Makanya saya juga menemukan sebuah kebuntuan di sini, Bu. Kalau saya mencermati dari cerita Bapak tadi, saya perhatikan kok kayaknya Bapak di sini masih berjuang sendiri ya. Betul. Dalam artian mungkin kalau dari saya sih mungkin bisa menjadi ini ya Pak, pandangan gitu ya. Kenapa tidak Bapak memberdayakan dari teman-teman Bapak di sekolah, rekan sejawat, atau gimana Pak? Pernahkah seperti itu? Sudah pernah, hampir. Saya terlintas terlintas seperti itu, karena kalau untuk melibatkan teman rekan sejawat khususnya yang lebih senior, Bu, jelas ini sangat tidak mungkin. Saya ingin mempunyai ide seperti ini, Bu. Saya ingin dari mulai kelas 4, 5, 6 siswa-siswi yang kurang lancar membaca digabungkan jadi satu, direkap jadi satu, dikumpulkan ada berapa anak. Kalau misalnya dalam satu sekolahan dari kelas 4, 5, 6 ini taruhlah ada 10, berarti saya bisa meminta kerjasama minimal dari 10 siswa ini yang kurang lancar membaca, minimal ada timbal baliknya ke guru-guru muda yang bersedia meluangkan waktunya, seperti itu, Bu. Iya, ya, kasarannya les lah, seperti itu, Bu. Iya, kalau tadi Bapak bilang kan untuk guru-guru senior kayaknya nggak mungkin. Nah, saya balik bertanya, kenapa tidak mungkin gitu? Hal itu bisa saja intinya tetap diberdayakan semua, baik yang muda, baik yang tua gitu ya Pak ya. Mungkin untuk awalnya bisa dikomunikasikan dulu dengan kepala sekolah. Sehingga kalau memang dari sebenarnya permasalahan ini kan bukan permasalahan guru kelas 6, tapi permasalahan sekolah gitu loh. Bagaimana menciptakan lulusan-lulusan yang lebih bagus lagi ke depannya. Nah, kalau hal ini sudah bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah, insya Allah kan dari kepala sekolah akan turun gitu loh kebijakan beliau seperti apa. Nah, jadi jangan punya kekuatan nih ketika minta tolong terhadap guru yang lebih senior, mereka kan patuh karena itu merupakan kebijakan dari kepala sekolah, seperti itu Pak, mungkin kalau dari saya. Iya ya Bu, mungkin saya akan coba untuk bisa konsultasi dulu sama kepala sekolah untuk bisa melibatkan semua guru, semua elemen sekolah, biar bisa menentaskan permasalahan yang setiap tahunnya itu pasti ada hal seperti ini, seperti itu ya Bu. Iya betul. Dengan ini kan udah punya bayangan ya Pak ya. Untuk langkah-langkah awalnya apa dulu Pak yang akan Anda tempuh untuk merealisasikan rencana Anda? Berarti yang pertama saya akan pastikan konsultasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa merekrut kerjasama dengan guru-guru yang lain, karena ini memang permasalahan sekolah, bukan permasalahan tanggung jawab guru kelas 6 top. Tapi itu tadi ya, berarti itu langkah pertama, memang saya harus konsultasi dulu sama kepala sekolah. Setelah itu biar kepala sekolah yang merapatkan, seperti itu Bu. Terus untuk selanjutnya, dengan sudah
maju ke kepala sekolah, menurut jenengan siapa saja yang Anda butuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut, Pak? Yang untuk Tentunya membantu. rekan sejawat. Rekan sejawat sama saya juga tentunya akan melibatkan orang tua yang peserta yang tadi yang kurang lancar atau yang tidak bisa membaca. Orang Yes. tua, guru sejawat, dan kepala sekolah. Tentunya itu. Iya. Berapa lama Pak kira-kira untuk waktu tersebut? Satu Jenengan harus minggu sudah saya, punya patokan insya Allah nggih? 1 minggu akan saya realisasikan secepatnya, Bu. 1 minggu biar bisa langsung ada progres. Oke, sip, ya. Untuk komitmennya Pak, untuk rencana ini kan jenengan harus punya komitmen gitu. Ya, jadi apapun yang terjadi ini sekolah saya dan saya akan mengembangkan sekolah saya biar tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Seperti itu, Bu. Iya, bagus Pak. Saya rasa itu merupakan sebuah rencana yang bagus ya Pak untuk segera direalisasikan untuk kemajuan anak-anak didik dari Bapak sendiri, seperti itu. Kira-kira ada lagi Pak yang mau di-share-kan? Cukup, Bu, cukup. Gimana perasaannya Pak sekarang? Alhamdulillah, Bu, setelah permasalahan saya utarakan ke panjenengan, semua masalah, beban saya merasa jauh lebih ringan. Saya jauh lebih plong, Bu, untuk saat ini. Mudah-mudahan ini bisa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu, Bu. Alhamdulillah saya juga ikut merasa lega nggih bisa membantu permasalahan jenengan. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan mau mendengarkan keluh kesah saya Ibu. Sama-sama Pak. Semoga sukses terus nih Pak nggih. Siap. Terima kasih Bu sekali lagi. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.